Shalom, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tentunya kita tidak lupa senantiasa bersyukur pada Tuhan buat anugerah Tuhan bagi kita semua. Sampai saat ini kita senantiasa diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu memperkatakan ucapan syukur di dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau memelihara kami, menjaga kami sampai saat ini. Kami rindu, kami terus ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terlampir dalam kitab Ayub pasal 9 ayat 29. Ayub pasal 9 ayat 29. Aku dinyatakan bersalah, apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Diulang, aku dinyatakan bersalah, apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Museum seni di San Francisco beberapa waktu lalu menjadi pembicaraan di internet. Ini akibat ulah iseng seorang remaja. Ketika museum itu sedang ramai dikunjungi orang yang melihat berbagai karya seni, remaja itu sengaja menaruh kacamatanya di lantai dan meninggalkannya begitu saja. Beberapa orang lalu mulai memerhatikan kacamata yang tergeletak di lantai itu. Berpikir-pikir, lalu beberapa orang ada yang mulai memotretnya dengan hati-hati. Mereka mengira kacamata tergeletak di lantai itu adalah sebuah karya seni, instalasi, atau semacamnya. Padahal itu hanyalah ulah iseng belaka. Batas antara orang yang paham seni dan yang seolah paham tapi sebenarnya bingung memang tipis. Bagaimana dengan Allah? Mungkinkah manusia memahami Allah? Jika pertanyaan ini diajukan pada Anda, bagaimana Anda menjawabnya? Ada yang berkata, pemikiran manusia tidak akan pernah bisa memahami Tuhan. Tapi, ada juga yang berkata, jika Allah begitu sukar dipahami, untuk apa kita hidup beriman? Inilah hal yang menjadi kegalauan Ayub di pasal ini. Ayub menanggapi Bildad yang bersikap seolah dirinya yang paling tahu tentang Allah. Ayub berkata, jika Allah itu jauh lebih besar dari apapun dan ia bisa melakukan apapun, termasuk hal-hal yang di luar pemahaman Bildad. Namun, mulai ayat 29, kita melihat kebingungan Ayub. Jika semua Allah yang menentukan dan lebih berkuasa, manusia bisa apa? Apa gunanya kita berusaha berbuat ini dan itu? Apa gunanya berusaha mengenal Allah? Pernah pernyataan serupa di benak kita? Bersyukurlah kita hidup di masa ketika Tuhan telah memberikan panduan yang lengkap melalui firman Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan, doa, dan hati yang tulus, rindu untuk mencari dan merasakan pengalaman bersama Tuhan, itulah cara yang kita lakukan untuk memahami Tuhan. Namun, ini bukan supaya kita menjadi ahli memahami Tuhan, tetapi agar kita bisa mengikuti Tuhan. Ini soal relasi dan kasih, bukan pengetahuan. Jika kita menyadari bahwa hubungan dengan Allah adalah satu relasi pribadi, hari demi hari kita akan rindu dan terbuka untuk lebih mengenal Dia, sehingga kita pun bisa hidup seturut jalannya. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, kita mengenal Allah agar kita bisa hidup sesuai kehendak Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Berdasarkan pengalaman Ayub, kami boleh belajar agar kami terus punya hubungan relasi yang baik dengan Allah.
mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, agar kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam kegiatan kami. Kami terus berdoa untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Siapapun dia Tuhan, Engkau terus akan menjaga dan melindungi mereka, agar mereka juga terhindar dari sakit penyakit yang tidak kami inginkan. Dan dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan juga bagi bangsa dan negara kami, agar Tuhan memberkati di dalam menangani pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat senantiasa, sehingga vaksin yang sesungguhnya dapat mencegah virus COVID-19 ini dapat tersedia ya Tuhan, untuk menangani kasus COVID yang saat ini sedang merebak. Tuhan Yesus memberkati pemerintah agar berusaha untuk menangani, sehingga bangsa kami dapat melewati masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.